soal tentang takwil mimpi ini ada jalan mudahnya, ada jalan yang susah. Jalan mudahnya itu ya kita tinggal mencari buku takwil. Jadi kita tinggal mencari buku takwil dan secara otomatis misalnya kita bermimpi, kita merujuk buku takwil dan kita bisa meraba-raba kira-kira oh ini takwilnya. Seperti banyak buku-buku takwil yang sudah tersedia dalam berbagai tradisi. Baik itu ada tradisi Jawa, tradisi Islam, tradisi spiritual Timur mungkin semuanya tersedia untuk kita. Jadi itu cara mudah ya untuk mengetahui tentang takwil mimpi. Nah, cara sulitnya sebenarnya adalah kita belajar dari diri kita sendiri untuk melihat seperti apa fenomena mimpi yang kita alami. Saya akan memulai kajian hari ini untuk mengutip satu ayat Al-Quran dalam surah Az-Zumar, surat 39 ayat 42. Dan saya bacakan, Allah memegang nyawa seseorang, jadi Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa orang yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berpikir. Nah, ayat ini ingin menjelaskan bahwa semua roh seseorang itu di tangan Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengambil dari tubuh kita secara totalitas, itu disebut dengan kematian. Tapi ketika Allah hanya memegang dan masih menghubungkannya dengan tubuh, maka itu belum disebut mati, tetapi disebut dengan tidur. Jadi artinya fenomena setiap orang meninggalkan tubuhnya itu terjadi ketika dia tidur. Sebagaimana surat dalam Al-Quran, surah Az-Zumar yang saya bacakan barusan ini, surat 39 ayat 42. Jadi ketika seseorang sudah terputus, ruhnya sudah terputus secara totalitas dengan tubuhnya disebut dengan kematian, tetapi ketika masih tersambung dengan dirinya itu disebut dengan tidur. Dan nanti kita jelaskan bahwa ketika kita tidur sebenarnya kita sudah berpindah ke alam barzah atau alam misal atau alam khayal. Jadi alam barzah ini itu banyak namanya. Kadang disebut dengan alam barzah, kadang disebut dengan alam misal, kadang disebut dengan alam khayal, kadang disebut dengan alam malakut. Itu nama-nama sebenarnya yang merujuk kepada satu alam yang disebut dengan alam misal atau alam khayal atau alam barzah. Umumnya kalau dalam tradisi agama kita mengenalnya dengan alam barzah. Jadi ayat ini ingin menjelaskan bahwa sebenarnya tidur dan mati itu adalah sesuatu yang fenomena yang sangat dekat. Bedanya adalah ketika orang mati itu masih tersambung, ruhnya masih terkoneksi dengan tubuhnya. Ketika orang tidur, ketika orang mati, ruh sudah terputus koneksinya dengan tubuh, tapi ketika orang tertidur, ruhnya masih terkoneksi dengan tubuh. Kalau bahasa Qur'annya, Tuhan yang memegang nyawanya ketika sudah ditentukan, tidak dikembalikan lagi disebut dengan kematian, ketika masih dikembalikan lagi disebut dengan tidur. Jadi tidak heran kalau kita mendengar satu sabda dari Rasulullah. Rasulullah dalam satu hadis menjelaskan, an-naum akhul maut. Jadi tidur saudaranya mati. Di an-naum akhul maut, tidur saudaranya mati. Ada sesuatu yang sangat dekat antara mati dan tidur. Sebab itu pula dalam Al-Quran menjelaskan kalau kematian itu sebenarnya fenomena yatawaffa, berpindah saja. Berpindah. Jadi kematian itu bukan kehilangan, bukan kesirnaan, bukan ketiadaan, tetapi dia yatawaffa, yaitu perpindahan. Allah yatawaffal anfusi hina mautiha dalam ayat Al-Quran. Dan Allah yatawaffa, mewafatkan seseorang ketika dia mati, dalam hal ini memindahkan.
Nah, saya memulai tadi dengan satu ayat Al-Quran untuk menjelaskan bahwa tidak ada orang sebenarnya yang tidak bermimpi. Jadi ketika kita tertidur, otomatis kita di alam barzah. Walaupun sebenarnya sekarang pun kita di alam barzah, karena dunia ini adalah alam ini adalah bersifat paralel, terhubung, terkoneksi, tidak terpisah satu sama lain. Jadi ketika kita mengalami fenomena tidur, sebenarnya ruh kita sudah ada di alam barzah. Seperti itu. Nah, artinya eh, ada fenomena yang saya terkoneksi dengan alam barzah. Nah, cuma ada yang ketika dia terjaga dia sadar, ada yang tidak sadar. Nah, yang menyadari itu kita sebut mimpi, yang tidak menyadari itu dia seolah-olah kalau bangun itu dia mengatakan tidak punya mimpi. Tapi sebenarnya semua orang itu menyaksikan. Nah, nanti kita lihat ya bahwa sebenarnya orang yang tidak bermimpi itu dia masih tenggelam dalam satu dimensi kegelapan dalam dimensi barzahiyahnya. Nanti insya Allah kita bahas. Dalam ranah sufistik, setiap mimpi adalah satu bentuk perjalanan atau mi'raj menuju alam yang lebih tinggi. Jadi mimpi itu adalah tidak lain dari satu fenomena mi'raj. Dalam hadis dijelaskan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj ini adalah ketika manusia melampaui tubuhnya, kemudian naik ke atas dan terhubung dengan dimensi yang lebih tinggi. Itu disebut dengan mi'raj. Nah, satu persoalan lain dari mi'raj itu sebenarnya fenomena ketika kita tertidur dan bermimpi. Itu juga bisa dimaknai sebagai satu fenomena mi'raj. Jadi ruh kita keluar, itu nafs kita keluar dan terhubung dengan dimensi yang lebih tinggi dari alam materi ini, yaitu ada di alam barzah atau alam khayal atau alam misal atau alam malakut. Ini nama-nama yang sebenarnya semuanya menjelaskan tentang satu alam yang disebut dengan alam barzah tadi, dengan berbagai nama. Di Masnawi kita pertama bait 388, saya bacakan syairnya. Setiap malam kau bebaskan ruh-ruh dari penjara tubuh. Setiap malam kau ini maksudnya Tuhan. Jadi setiap malam Tuhan bebaskan ruh-ruh dari penjara tubuh. Dan kau hapus lembaran-lembaran pikiran. Setiap malam ruh-ruh bebas dari sangkar ini, bebas dari materi, perkataan, dan kisah-kisah. Kala malam tiba, saat seseorang tertidur, orang yang terpenjara tak menyadari penjara. Seorang sultan tak menyadari pemerintahan dan kekuasaannya. Ruh yang bebas, tak ada kesedihan, tak ada pikiran untung dan rugi, tak ada khayalan orang ini dan orang itu. Di sini Rumi di Masnawi juga menjelaskan tentang fenomena mimpi bahwa ketika orang tertidur pada saat itu dia akan merasakan satu bentuk kebebasan dirinya yang terpisah dengan kondisi tubuh. Kata Rumi, kau hapus lembaran-lembaran pikiran. Maksudnya Tuhan tidak lagi mengkoneksikan dengan indrawi persepsi yang bersifat lahir. Seperti yang kita gunakan sekarang ini, kita melihat, mendengar, dan seterusnya yang terkait dengan persepsi indrawi. Di syair ini, Rumi menjelaskan bahwa ketika manusia melepaskan tubuhnya dan ketika kita tertidur, itu sebenarnya satu bentuk kebebasan dimensi roh kita yang terlepas dari beban-beban yang ada di dalam materi. Karena kebanyakan derita kita adalah derita tubuh yang banyak kita miliki. Tubuh ini yang mau makan enak, mau makan nyaman, mau tempat yang enak, mau tempat yang nyaman, itu adalah semuanya dimensi tubuh, dan di dunia ini kebanyakan derita kita sebenarnya derita tubuh. Dia mau diberikan pakaian enak, dan seterusnya. Kita mau dipuji dengan tubuh, dan seterusnya. Jadi kebanyakan derita yang kita alami adalah derita tubuh, dan kita menyangka itu adalah derita
dimensi ruhaniah kita. Padahal itu adalah dimensi tubuh. Makanya Rumi menjelaskan ruh yang bebas, tak ada kesedihan, tak ada pikiran untung rugi, tak ada khayalan orang ini dan orang itu. Maksudnya tak ada hasut ya, karena ruh kita sedang terkoneksi dengan alam yang lebih tinggi dan alam yang lebih independen dari alam dunia ini. Dan alam barzah di sana sebenarnya alam yang lebih luas daripada alam di dunia ini. Nah, cuma karena kita hanya melihat dan merasakan alam dunia ini seolah-olah alam ini yang paling indah, paling luas, dan paling nikmat. Sementara kita belum mencicipi yang disebut dengan nikmat barzahi. Oke. Nah, kemudian masih di kitab Masnawi, bait 399, ruh-ruh yang membentang berada di dalam tubuh dan setiap tubuh mengandung ruh. Nah, tatkala tidur, Tuhan memisahkan kuda jiwa-jiwa dari pelanah tubuh ini. Inilah rahasia sabda Nabi, tidur saudara mati. Agar ruh bisa kembali lagi ke tubuh, ada tali panjang yang mengikat kaki-kaki ruh mereka. Saat siang tiba, ruh kembali lagi dari kebun alam gaib, membawa rumput sebagai bekal menjalani kehidupan alam materi. Ini syair yang indah dari Rumi. Ini masih di kitab 1 Masnawi, bait 399. Ini indah sekali. Rumi ingin menjelaskan tentang dimensi hubungan ruh dengan tubuh, dan dia memisalkan seperti ini. Tuhan memisahkan kuda-kuda jiwa dari pelana tubuh. Jadi, tubuh ini seperti pelana dan kudanya itu adalah seperti dimensi ruh. Nah, agar ruh bisa kembali lagi ke tubuh, ada tali panjang yang mengikat kaki-kaki ruh ke mereka. Jadi ada hubungan yang mungkin relasinya kita tidak mengerti. Ini kok bisa kita ketika mimpi, ruh ini masih hadir di tubuh meskipun pada saat yang sama dia sedang berpindah ke alam barzah. Makanya kata Rumi, ada tali panjang yang mengikat kaki-kaki ruh mereka. Sehingga saat siang tiba, ruh kembali lagi dari kebun alam gaib. Jadi, Rumi menjelaskan ketika kita tidur dan ke alam barzah, sebenarnya kita sedang berada di kebun alam gaib atau alam barzah. Kemudian membawa rumput sebagai bekal menjalani kehidupan alam materi. Nah, ini suatu perumpamaan yang indah sebenarnya untuk menjelaskan ketika kita tidur, yang terjadi ini adalah kita sedang mengalami satu bentuk kehidupan yang lain selain dunia ini, yaitu kehidupan di alam barzah. Karena dimensi tubuh fisik kita sudah tidak aktif ya. Pendengaran kita tidak aktif, penglihatan kita tidak aktif, makanya ketika mimpi kita melihat sesuatu yang lain. Kita terkoneksi dengan sesuatu yang lain dan kita menyaksikan, mendengar, dan seterusnya di alam mimpi. Dan yang menarik, Rumi di syair ini menyebut sebagai kebun alam gaib. Kalau kebun itu kan kita akan menemukan berbagai macam tanaman, tumbuhan, pepohonan gitu kalau istilah kebun. Kalau para sufi menyebut tidur itu sebagai madrasah, sekolah. Jadi kalau orang tidur sebenarnya dia sekolah di tempat lain. Guru dan apa yang dia saksikan itu semuanya ada di alam mimpi. Itu adalah satu bentuk pengetahuan yang hadir ke dalam jiwa kita melalui mimpi. Nah, kita kembali ke pembahasan mimpi atau takwil mimpi. Setiap mimpi adalah satu bentuk perjalanan atau mi'raj menuju alam yang lebih tinggi, seperti yang kita tadi jelaskan sebelumnya. Fenomena mimpi adalah satu fenomena yang nafs kita terhubung dengan dimensi alam barzah. Seperti kita di dunia sekarang ini, kita punya tubuh fisik materi, dan tubuh fisik materi ini terhubung dengan alam dunia. Jadi di luar ini, misalnya kita sekarang tutup mata, lalu ketika kita membuka mata,
kita akan melihat hamparan alam dunia yang kita saksikan di dunia ini. Jadi kita ada tubuh materi ini terkoneksi dengan hamparan alam dunia. Nah, karena mata kita terbuka, kita bisa menyaksikan objek-objek di alam dunia. Nah, sebenarnya di alam barzah juga demikian. Kita juga ada diri kita di alam barzah dan ada hamparan alam barzah seperti dunia ini. Nah, tapi kebanyakan kita belum melek, belum menyadari. Mata kita belum terbuka di alam barzah sehingga kita hanya meraba-raba. Tapi kalau kita di dunia ini, karena kita hadir, lalu kemudian mata kita terbuka, sehingga kita bisa menyaksikan hamparan alam materi dan menyaksikan wujud-wujud entitas-entitas di alam materi. Jadi sebenarnya setiap level alam ini diri kita hadir. Begitu juga di alam barzah, kita hadir yang disebut dengan kehadiran nafs, lalu ada alam barzah. Begitu juga di alam ruh, kita hadir dengan kehadiran makna dan kemudian melihat hamparan pengetahuan. Jadi setiap level sebenarnya kita punya tingkatan keberadaan. Nah, karena dia naik ke atas, itu sebabnya dunia ini disebut dengan dunia. Kalau dalam bahasa Arab, dana itu adalah kerendahan. Jadi alam kerendahan. Dan ketika kita bermimpi, kita naik level ke alam barzah. Dia alam yang lebih tinggi daripada alam dunia ini. Makanya kita, para sufi menyebutnya dengan mi'raj. Sehingga pengalaman mimpi dan terjaga seperti pengalaman kehidupan siang dan malam. Keduanya adalah bagian dari tanda-tanda ilahi. Tuhan sering bersumpah atas nama waktu sebagai salah satu jalan manusia meraih hidayah. Jadi kita ada mimpi, ada terjaga. Jadi ketika kita tertidur, kemudian kita mimpi, lalu kemudian kita terbangun dan terjaga. Nah, itu perumpamannya seperti kehidupan kita siang dan malam. Jadi ada kehidupan siang, ada kehidupan malam. Biasanya tidur kita itu adalah di malam hari, jadi di siang hari ini kita ada aktivitas, lalu kemudian beristirahat di malam hari. Sebagaimana Quran juga menjelaskan demikian, Tuhan sengaja menciptakan siang ini untuk beraktivitas, lalu kemudian malam itu digunakan sebagai istirahat. Nah, istirahat ini dimensi tubuh, dan istirahat sejenak, lalu kemudian yang aktif itu adalah dimensi batin. Dan malam itu simbol dari batin, siang itu simbol dari zahir, tetapi keduanya terkoneksi, zahir batin, sesuatu yang terkoneksi. Nah, itu sebabnya Tuhan sering bersumpah atas nama waktu, ya. Wal asri innal insana lafi, demi masa, atau wasubhi wadduha, dan seterusnya. Ada banyak waktu karena waktu itu tidak lain adalah tajalli, manifestasi dari nama-namanya. Itu semuanya tajalli dan manifestasi dari nama-nama ilahi. Dan oleh karena itu siang dan malam adalah tanda-tanda. Nah, demikian pula mimpi dan terjaga kita pun adalah tanda-tanda ilahi. Nah, tentu ini pendekatan sofistik, karena kalau kita masuk pendekatan yang lain mungkin akan terlihat berbeda, ya. Nah, malam adalah perjalanan ke dalam hakikat diri. Ini kita berbicara tentang pendekatan sofistik. Nah, malam adalah perjalanan ke dalam hakikat diri. Sementara siang, selain perjalanan di luar, eksternal, tetapi juga simbol dari perjalanan ke langit, maksudnya ke atas. Jadi malam ini adalah simbol perjalanan ke dalam hakikat diri, sementara siang itu keduanya. Selain keluar karena kita punya aktivitas, tapi juga sebenarnya itu adalah perjalanan ke langit. Nah, sehingga semakin jernih jiwa kita di siang hari, maka semakin nyata mimpi kita di malam hari. Jadi ada hubungan antara siang dan malam. Jadi sebagaimana Tuhan menciptakan siang dan malam, keduanya terkoneksi. Nah, demikian juga dengan diri kita.
ada diri kita yang disebut dengan siang dan malam di dalam diri. Malam adalah dimensi mimpi, siang itu adalah dimensi kita beraktivitas terjaga. Di ini keduanya merupakan simbol dari siang dan malam di dalam diri kita. Dan yang menariknya bahwa karena dua-duanya ada di dalam diri, siang dan malam, mimpi dan terjaga ini, sehingga keduanya adalah sesuatu yang terhubung dan terkoneksi. Makanya menurut para sufi, kalau siang saya terkoneksi dengan kejernihan, maksudnya di siang saya tidak ada dusta, tidak ada aktivitas yang buruk, semuanya aktivitas yang positif. Nah, ini akan berpengaruh ke malam saya, yakni di tidur saya, di mimpi saya. Makanya kata Ibnu Sina, kalau mau punya mimpi yang benar, siang harinya jangan berdusta. Itu pesan dari Ibnu Sina, menarik ya. Jadi kalau beliau menjelaskan kalau mau punya mimpi yang benar dan nyata, siangnya jangan berdusta. Siangnya jangan berdusta karena dua-duanya terhubung seperti siang dan malam, mimpi dan terjaga kita pun terhubung di alam dunia ini. Makanya semakin jernih siang kita, malam kita pun akan juga semakin jernih dan semakin nyata. Kita akan menyaksikan fenomena-fenomena um, alam batin melalui mimpi yang hadir di dalam diri kita. Nah, oleh karena itu, karena tadi dijelaskan bahwa mimpi itu adalah seperti proses kita naik ke atas Mi'raj, melampaui alam dunia, kemudian kita terhubung dengan alam barzah, alam yang lebih batin daripada dunia ini. Dan tadi dijelaskan bahwa semakin jernih dimensi siang kita, maka malam kita akan semakin nyata dan jelas. Sehingga kalau kita menggunakan kata Mi'raj, Mi'raj itu adalah naik atau terbang ke atas, maka sayapnya itu adalah ketenggelaman diri kita ke dalam batin diri kita sendiri. Jadi kalau kita menyimbolkan perjalanan ruhani ini sebagai satu bentuk perjalanan ke atas, dan itu butuh sayap, sayapnya adalah ketenggelaman kita ke dalam diri kita sendiri, tetapi ketenggelaman dalam sesuatu yang paling batin di dalam diri. Jadi kita menyadari bahwa kita ini berlevel-level. Kita ini dalam diri kita sendiri ada tingkatan. Sekarang kita punya tubuh, kemudian di balik tubuh ini ada nafs, di balik nafsnya lagi ada ruh, di balik ruh lagi ada yang disebut dengan Ruhul Kudus, dan seterusnya. Jadi kita punya level-level keberadaan di alam ini, dan semakin kita menyelami dimensi batin, maka semakin kita, itu sama saja kita sedang memekarkan sayap kita untuk menyelami alam batin. Jadi seperti yang pembahasan kita hari ini berbicara tentang takwil mimpi, maka untuk menyelami takwil mimpi ya kita menyelami batin kita sendiri. Kita menyelami diri kita terlebih dahulu. Jadi semakin saya menyelami diri batin saya, maka sebenarnya itu saya mempersiapkan sayap untuk naik ke atas. Nah, artinya yang perlu kita pahami bahwa kalau kita hari ini berbicara tentang takwil mimpi, artinya kita sedang membicarakan tentang ilmu mengetahui rahasia mimpi. Jadi ilmu mengetahui rahasia mimpi. Nah, ilmu tentang rahasia mimpi ini bagiannya disebut dengan ilmu takwil. Disebut dengan ilmu takwil atau penakwilan mimpi. Nah, kalau bagi para sufi, takwil ini diperoleh dengan ilmu laduni. Bapak Ibu mungkin sering mendengar tentang ilmu laduni. Ilmu laduni itu adalah satu pemberian langsung dari Tuhan ke dalam diri kita. Disebut dengan ilmu laduni. Asal katanya itu miladun. Kalau bahasa Qur'annya, wa innaka latulaqil Qur'an miladun hakimin alim. Dan ayat ini terkait dengan Rasulullah, wahai Muhammad, engkau menerima Quran ini miladun, dari sisi hakim yang maha bijaksana dan maha mengetahui. Sehingga miladun itu oleh para sufi
ketika menggambarkan pengetahuan yang didapatkan langsung dari Tuhan, disebut dengan ladunni. Nah, ladunni itu maksudnya langsung dari Tuhan, langsung dari sisi Tuhan. Jadi memang dalam Ibn Arabi juga dijelaskan takwil mimpi ini bukan khusus, bukan milik semua orang ya, seperti itu. Untuk bisa kemudian kita mengetahui seperti apa mimpi yang kita alami, makanya kalau mau cara mudah ya kita membuka buku-buku takwil mimpi, tetapi itu sifatnya meraba-raba. Tapi yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah mempelajari tidur-tidur kita. Jadi kita bisa belajar dari tidur kita. Kalau selama ini kita belajar tentang bagaimana tidur terlelap, tidur nyenyak, tidur yang ini, nah dalam tradisi Sufi yang ada itu adalah tidur yang punya satu bentuk kesadaran ilahiyah. Tidur, tetapi tidurnya itu terkait dengan dimensi batin. Makanya bagi para Sufi, tidur itu adalah satu fenomena pembelajaran. Jadi seperti sekolah. Tidur dan mimpi itu adalah seperti madrasah. Ada banyak hal yang kita tahu di alam mimpi. Nah, ketika kita tahu gejala-gejala tidur kita, nah itu pendahuluan untuk kita bisa menggunakan buku takwil mimpi ya. Jadi, meskipun di luar banyak buku takwil mimpi, tetapi sebenarnya itu sangat tergantung sejauh mana kita mempelajari tidur yang kita alami. Oke. Nah, salah satu cara memahaminya adalah dengan penyatuan ruh dengan semua elemen yang ada dalam diri kita, termasuk tubuh kita. Jadi tadi kita mengawali bahwa kita bisa mempelajari tidur kita. Jadi kita bisa belajar dari tidur. Kalau kita masuk anjuran-anjuran dalam agama ya, kita dianjurkan ada doa khusus sebelum tidur, bagaimana seharusnya kita tidur. Ada anjuran, sangat banyak anjuran-anjuran, bahkan ada adab tidur. Jadi ada adab tidur, dan itu diatur dalam syariat, bagaimana kita melakukan adab-adab ini, dan itu sangat membantu bagaimana tidur ini menjadi satu madrasah. Jadi kita mendapatkan ma'rifat melalui mimpi yang kita alami. Seperti itu. Nah, jadi salah satu cara memahaminya adalah melalui penyatuan ruh dengan seluruh elemen yang ada di dalam diri kita, termasuk tubuh kita. Jadi kita tahu bahwa di dalam diri kita ini ada banyak elemen persepsi. Kalau di indera kan ada penglihatan, pendengaran, pencicipan, banyak sekali, ada minimal ada 5 yang kita tahu. Nah, begitu juga di alam batin. Ditambah lagi dengan kita punya hati, kita punya akal, kita punya khayal, kita punya mutakhayila, dan seterusnya. Itu ada banyak hal di dalam diri kita, banyak tingkatan-tingkatan di dalam diri kita. Ketika kita berusaha ruh menjadi pengendali di setiap elemen di dalam diri, termasuk mengendalikan tubuh, maka sebenarnya di situ kita punya kesempatan tidur atau mimpi yang kita alami itu adalah tidur yang punya kualitas yang bermakna. Maksudnya ketika kita bermimpi, kita akan diberikan mimpi-mimpi yang punya makna, bukan bunga tidur, tetapi mimpi-mimpi yang punya makna. Nah, kapan itu terjadi? Ketika ruh benar-benar menyatu dengan seluruh elemen di dalam diri kita, termasuk menyatu dengan tubuh kita. Nah, bagaimana caranya untuk menyatu itu? Paling bagus itu kalau kita lihat di dalam sholat kita. Dalam sholat kita itu kan tubuh kita bergerak, tetapi seluruh elemen di dalam batin kita ini kemana-mana ya. Jadi akal kita kemana, khayal kita kemana, nafs kita kemana, dan seterusnya. Nah, itu artinya saya belum menyatu, ruh saya belum menyatu dengan
semua elemen. Kenapa? Karena dia masih masing-masing itu punya aktivitas. Padahal waktu kita sholat itu kan benar-benar seluruh kondisi batin kita itu kita arahkan kepada ilahi. Tetapi batin kita semuanya punya aktivitas masing-masing. Ada akalnya kemana, hatinya kemana, imajinasinya kemana, dan seterusnya. Jadi meskipun saya satu, tetapi sebenarnya semua elemen yang saya miliki di dalam batin itu masing-masing berdiri sendiri. Nah, kunci untuk memahami dimensi takwil ini adalah ketika ruh menguasai seluruh dimensi yang ada di dalam diri kita, termasuk menguasai khususnya dimensi tubuh. Nah, bagaimana? Bagaimana itu adalah dengan cara tadi, tidak dengan cara mengontrol nikmat-nikmat yang masuk ke dalam tubuh. Karena kenapa kita tidak bisa mengontrol, itu sebenarnya urusan nikmat yang sedang dinikmati oleh tubuh kita. Seperti yang kita tadi diskusikan, bahwa tubuh kita ini maunya enak, diberikan makanan enak, pakaian enak, tempat yang nyaman, seperti itu. Dan ruh kita terbawa ke sana ya. Ini bukan soal memiliki atau tidak memiliki, tetapi sejauh mana ruh kita ikut menikmati tadi, sejauh mana ruh kita ikut menikmati. Karena ketika ruh menikmati dan ruh hanya mengetahui nikmat tubuh, nah pada saat itu ruh tidak lagi punya kendali. Tidak lagi punya kendali, tetapi ruh dikendalikan oleh nikmat-nikmat tubuhnya. Nah, otomatis dia akan mempengaruhi seluruh elemen yang ada di dalam diri kita. Nah, saya lanjutkan. Ketika tubuh dan ruh menyatu, nafs akan menyaksikan dirinya. Ini poin yang sangat penting. Jadi ketika tubuh dan ruh menyatu, nafs akan menyaksikan dirinya, dan mimpi adalah penyaksian diri dalam setiap derajat keberadaan. Kita sering menjelaskan bahwa setidaknya ada 3 tingkatan di dalam diri kita. Ada tubuh, yang kita bisa lihat saksikan sekarang ini, kita punya tubuh. Nah, di batin tubuh ini ada yang disebut dengan nafs, batin nafs ini ada yang disebut dengan ruh. Dalam hadis dijelaskan, ruh sudah diciptakan ribuan kali sebelum diciptakan tubuh. Nah, ketika ruh ingin menyatu dengan tubuh, terciptalah nafs. Jadi, nafs ini adalah perantara antara ruh dan tubuh. Ruh dan tubuh. Kenapa ada perantara? Karena dua hal ini sangat tidak sinkron ya. Karena tubuh itu ada bentuk, ada materi. Ruh tidak punya bentuk, tidak punya materi. Dia sesuatu yang sangat paradoks antara ruh dengan tubuh. Makanya dihadirkanlah nafs untuk memperantarai keduanya. Nah, ada satu fenomena di mana ruh menyatu, ruh dan tubuh menyatu, dan pada saat itulah nafs menyaksikan penyatuan ruh dan tubuh. Nafs menyaksikan penyatuan ruh dan tubuh, dan mimpi tidak lain adalah penyaksian diri. Artinya, ketika ruh bisa betul-betul menyatu dengan tubuhnya, pada saat itulah nafs punya keindependenan, maksudnya kemandirian untuk kemudian dia di tengah-tengah menyaksikan proses itu terjadi. Tadi sudah kita jelaskan bahwa ruh yang ada dalam diri kita belum bisa mengendalikan sepenuhnya tubuh kita ya. Itu karena kita terpenjara oleh nikmat. Tubuh ini, masing-masing tubuh punya, elemen-elemen tubuh ini punya nikmatnya sendiri, dan kita tidak terbiasa untuk bagaimana tubuh ini menahan dari nikmat-nikmat yang dia alami. Tapi ketika ruh benar-benar bisa mengontrol, nah pada saat itulah tubuh kita akan mengikuti bagaimanapun keinginan ruh tadi. Jadi ketika tubuh sudah sami'na wa ata'na, dia tunduk dan patuh kepada keinginan ruh, disitulah sebenarnya penyatuan seutuhnya
antara ruh dan tubuh. Nah, pada saat itulah nafs akan melihat penyatuan itu. Jadi ini kita sesuatu yang tunggal di dalam diri kita lah, satu, tetapi dalam ketunggalan kita, meskipun kita satu, dimensi yang satu, tetapi bertingkat-tingkat, berderajat. Ada tubuhnya, ada nafsnya, dan kemudian ada ruhnya. Jadi penyatuan ruh ke tubuh ini, nafs akhirnya dia bisa independen menyaksikan tadi, menyaksikan penyatuan tubuh dan ruh, dan ketika itu terjadi, inilah yang akan orang alami, yaitu dia bisa menyaksikan dirinya sendiri. Seperti yang kita lihat di mimpi sebenarnya. Jadi mimpi itu tidak lain adalah kita menyaksikan diri kita. Dan ketika kita tertidur, itu sebenarnya penyatuan secara totalitas antara ruh dan tubuh. Cuma kondisinya, kenapa tubuh ini tunduk dan patuh? Karena sedang tertidur ya. Jadi sedang seperti tidak sadar. Tidur, kalau kita tidur kan penglihatan dan pendengaran dan semua elemen fisik kan tidak aktif, tidak aktif. Dia hadir tapi tidak aktif. Nah, jadi dia secara totalitas tunduk kepada ruh, sehingga ruh ini bisa menyatu dengan tubuhnya, dan nafs bisa ke alam barzah. Seperti itu. Jadi kalau para sufi, kalau kita sering mendengarkan ruhnya keluar, atau seperti fenomena Doctor Strange ya. Yang pertama, Bapak Ibu pernah nonton film Doctor Strange, itu ada fenomena di mana si Doctor Strange ini ketika pertama kali bertemu dengan seorang guru, lalu kemudian seperti dihantam ke dalam dirinya, itu dia menyaksikan dirinya terpisah dari tubuhnya. Nah, kalau para sufi sebenarnya itu adalah fenomena nafs. Jadi nafsnya yang keluar, bukan ruh. Ini satu tafsir ya, satu tafsir yang agak berbeda dengan umumnya yang orang pahami. Karena orang paham itu yang begini-begini dimaknai sebagai ruhnya yang keluar, tetapi dalam satu pendekatan yang keluar itu adalah nafs. Jadi ketika ruh dan tubuh menyatu, nafsnya yang keluar. Tapi ini bukan fenomena mati ya yang kita jelaskan, tapi ketika masih terjaga. Seperti film Doctor Strange, dia masih hidup, cuma diperlihatkan bagaimana fenomena itu terjadi. Nah, sebenarnya fenomena ini terjadi setiap saat ketika kita tidur. Jadi fenomena yang selalu terjadi ketika kita tidur, dan itu sama prosesnya seperti itu, yang keluar adalah nafs. Nah, berbeda ketika kita meninggal, karena itu perpisahan secara totalitas dengan tubuh. Sehingga ketika manusia tidur, jiwanya aktif di alam barzah. Jadi ketika kita tidur, sebenarnya nafs kita aktif di alam barzah, tetapi sebagian besar dari kita tenggelam di dalam kegelapan, sehingga tidak ada yang kita ingat. Tenggelam dalam kegelapan ini maksudnya lebih banyak nikmat-nikmat yang terekam di dalam nafs kita adalah nikmat materi. Nah, nikmat karena rekaman saya lebih banyak nikmat materi, sehingga itu seperti menggelapkan penglihatan saya untuk tersambung ke alam barzah, menyaksikan entitas-entitas di alam barzah. Padahal pada saat itu ketika kita tertidur, sebenarnya jiwa kita sedang aktif di alam barzah. Oke. Nah, jadi ketika terjadi paradoks antara ruh dan tubuh, manusia akan mengalami kesulitan dalam tidur, dan juga mungkin kalaupun tertidur dia akan bermimpi buruk seperti itu. Jadi cuma ini tafsir sufi ya. Boleh jadi dalam tafsir lain berbeda, cuma tafsir sufi di mana seperti ini. Jadi ketika ada paradoks antara ruh dengan tubuh kita, maksudnya ruh kemana, tubuh kita kemana, ruhnya mau sesuatu yang transenden, dia mau taklim, mau belajar, mau ngaji, mau ibadah, dan seterusnya.
Kemudian tubuh kita juga mau eh, sesuatu yang nikmat terkait dengan tubuhnya, nikmat-nikmat makanan, pakaian, dan seterusnya. Artinya ini dua dunia yang paradoks, kan? Jadi satu sisi dia mau mengikuti keinginan ruhnya, satu sisi nafs kita ini dia mau ikuti keinginan tubuhnya. Ini dua hal yang sangat paradoks. Nah, ketika ini terjadi, itulah yang membuat orang susah untuk tidur. Atau kalaupun tidur, dia akan mengalami mimpi yang buruk. Karena dalam dirinya belum menyatu. Ruh dan tubuhnya belum menyatu secara totalitas. Tapi masih dua, seperti dua lautan yang terpisah. Majma'ul Bahraini la yaltaqiyan, di dua lautan yang tidak bertemu. Satu lautan ruhania, nikmatnya beda. Satu lautan tubuh, juga nikmatnya beda-beda. Satu lautan ketinggian, ya ini nih, ruh. Satu lautan kerendahan, yang ini tubuh. Nah, ketika itu terjadi, bayangkan dua itu terjadi dalam diri, itu pasti akan mempengaruhi nafs, sehingga nafs ini susah tidur, susah melakukan aktivitas dalam tidur, sehingga otomatis dia akan kesulitan dalam tidur. Kalaupun tidur, dia akan bermimpi buruk. Makanya cara latihannya itu adalah kita melatih bagaimana ruh ini belajar untuk menundukkan dimensi tubuhnya. Nah, syariat ini datang untuk kemudian sebenarnya belajar. Kita puasa, itu kan latihan bagaimana ruh menundukkan tubuhnya. Dia harus tahan dulu, jangan makan dulu. Dia harus menahan dari subuh sampai maghrib. Kemudian kita ada banyak sekali aktivitas-aktivitas syariat yang sebenarnya itu adalah bagaimana tubuh kita tunduk dengan keinginan ruh. Makanya kita masih agak malas-malasan untuk itu. Sebenarnya itu kecenderungan tubuh. Karena memang tubuh itu maunya nikmatnya nikmat tubuh. Mau berleha-leha, mau rehat, mau santai, mau makanan enak, dan seterusnya. Nah, kalau paradoks itu, ketika paradoks ini terjadi, nah itu seperti dua lautan yang susah bertemu dan akan mempengaruhi nafs. Nah, oleh karena itu, tadi sudah kita jelaskan dengan baik bahwa di sini kita akan melihat keterhubungan tiga relasi antara ruh, nafs, dan tubuh. Jadi kalau selama ini dijelaskan hanya dua, ruh dan tubuh, tapi sebenarnya ada nafs. Jadi nafs ini fungsinya bukan cuma mengkoneksikan antara ruh dengan tubuh, tapi lebih dari itu, ruh nafs ini juga punya kehidupannya sendiri, dan justru dengan nafs inilah sebenarnya kita mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang tadi dijelaskan. Ketika ruh dan tubuh menyatu, maka nafs justru yang bebas mengarungi alam barzah dan menyaksikan pengetahuan-pengetahuan. Nah, oleh karena itu, tadi kita jelaskan bahwa kalau ada perkataan tentang ruh yang keluar dari tubuh, sebenarnya bukan ruh tetapi nafs. Nafs, ketika nafs menyaksikan penyatuan antara tubuh dan ruh. Nah, makanya ini ada hadis dari Rasulullah yang sangat indah. Rasulullah menjelaskan bahwa setiap malam Tuhan turun kepada hamba-hambanya. Jadi setiap malam Tuhan turun kepada hamba-hambanya. Ini maknanya tidak lain adalah pengalaman mi'raj di alam mimpi. Jadi kita jangan mana ini secara letterlet, atau kita mana secara fisik ya. Nah, hadis ini setiap malam Tuhan turun kepada hamba. Jadi seolah ada Tuhan turun. Bukan seperti itu, tetapi hadis ini ingin menjelaskan bahwa sebenarnya mimpi itu adalah satu pengalaman mi'raj. Kita naik ke atas, kita naik yang lebih tinggi dari alam dunia ini, itu alam barzah, dan situlah sebenarnya kita punya kemungkinan untuk menyaksikan keindahan ilahi melalui mimpi. Makanya hadis Rasulullah, setiap malam Tuhan turun kepada hamba-hambanya. Nah, Tuhan turun ini bertemu itu macam-macam ya, pengalaman seseorang. Kadang bertemu dengan pengetahuan Tuhan, kadang bertemu dengan cahaya Tuhan, kadang bertemu dengan
kebahagiaan, macam-macam. Itu bisa menjelma dalam berbagai bentuk. Nah, ini terakhir, maka takwil mimpi ini bermakna bahwa nafs menyaksikan penyatuan antara tubuh dan ruh. Di ketika kita tidur, fenomenanya di situ kita sebenarnya menyaksikan penyatuan antara ruh dan tubuh. Dalam kata lain, tubuh sami'na wa ata'na kepada kondisi ruh. Kemana dia pergi, dia ikut. Seperti itu. Dan yang keluar itu dalam barzakh adalah nafs. Ini teori oleh para sufi yang ingin menjelaskan dengan pendekatan sofistik, sehingga tadi kita kembali ke topik tentang takwil mimpi. Kita sebenarnya bisa belajar dari fenomena tidur kita, seperti yang kita bahas dari awal. Misalnya, kenapa ada tuntunan sebelum tidur baca ini, baca itu, dan seterusnya. Nah, itu agar kita sebenarnya punya kesiapan untuk memasuk nafs kita memasuki alam barzah. Cuma yang lebih penting adalah bagaimana kondisi siang kita. Kata Ibnu Sina tadi, bagaimana memiliki kondisi siang ini, karena kalau siang ini penuh dengan dusta, ya jangan harap punya mimpi yang bagus, jangan harap punya mimpi yang nyata, jangan harap punya mimpi yang punya kualitas makna yang luar biasa. Karena siang dan malam atau mimpi dan terjaga itu adalah sesuatu yang terhubung. Semuanya terjadi dalam diri, dan mimpi itu adalah tidak lain kita menyaksikan realitas diri kita di alam mimpi. Yang ingin kita bahas pada hari ini bahwa kita bisa belajar dari tidur-tidur kita. Misalnya, saya kalau tidur jam berapa, kalau tidur jam segini misalnya saya mimpi begini, kalau tidur setelah subuh saya mimpi begini, kalau tidur siang saya mimpi begini, kalau tidur malam begini. Itu kita bisa mencatat itu, dan kita bisa melihat sejauh mana kalau saya mimpi yang nyata itu ada di jam berapa. Setiap orang itu beda-beda. Setiap orang tidak sama karena setiap orang itu punya kualitas jiwa yang berbeda. Jadi mungkin ada kalau mimpi misalnya sebelum jam 12 malam, ya dia punya kualitas mimpi yang bagus. Ada setelah jam 12 malam, ada menggelitik subuh, ada justru mungkin boleh jadi di siang hari. Walau alam, setiap orang itu punya kaidahnya sendiri, hukumnya sendiri, karena setiap orang itu berbeda dalam hal ini. Jadi kita bisa belajar dari mimpi-mimpi kita. Jadi tidak sekedar tidur, tetapi belajar dari tidur-tidur kita. Nah, setelah paham ini, itu sudah menuntun kita bagaimana membaca buku takwil mimpi. Karena sangat sulit untuk memahami secara langsung takwil mimpi. Kalau tadi dijelaskan, para sufi yang mengerti takwil mimpi itu adalah yang punya ilmu laduni. Jadi itu pemberian langsung. Kalau Ibn Arabi, kalau mau takwil mimpi ya harus punya kualitas seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang kualitas jiwanya itu memang seperti itu, sehingga dia punya bahasa-bahasa, kode-kode penakwilan dari alam bentuk, kemudian dari alam bentuk itu masuk ke alam makna. Ini kan kita proses miras naik ke atas. Ada kode-kode yang mesti dipelajari, dan makanya tugas kita adalah mempelajari tidur-tidur kita seperti apa. Nah, insya Allah, semoga ini semua sebenarnya kalau kalau selama ini kita hanya belajar di alam dunia, di materi seperti sekarang ini, nah mulai sekarang kita bisa belajar di alam barzah dengan mengetahui kaidah-kaidah ini. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz paparannya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan bisa menulis di chat room atau langsung menyalakan mikrofonnya dan bertanya langsung kepada Ustadz. Silakan yang mau menanyakan.
Mungkin saya mulai bertanya dulu Ustaz ya, sambil menunggu Bapak Ibu lain yang akan bertanya. Silakan, Saya silakan. menanyakan mengenai ilmu laduni tadi yang Ustaz sampaikan. Ustadz, Hmm. bagaimana kita tahu bahwa kita itu atau seseorang diberikan ilmu laduni oleh Allah? Bisa jadi kan kita mengklaim bahwa kita diberikan ilmu laduni gitu kan. Jadi dari mana Mm-mm. kita bisa bisa membedakan atau kita bisa tahu mengenai ilmu laduni? Mungkin boleh dijelaskan Ustadz? Nah, ilmu laduni ini adalah satu bentuk pengetahuan yang diperoleh langsung dari ilahi. Jadi dia seperti ilham yang kita peroleh ketika eh, kita punya relasi secara khusus kepada ilahi. Makanya bahasa Quran itu milladun, dari sisi Tuhan. Jadi ilmu laduni itu tidak lain adalah pengetahuan dari sisi Tuhan. Bentuknya macam-macam kepada setiap orang, itu pasti tidak sama ya. Ada bentuk dalam bentuk ilham. Nah, misalnya seperti ini, saya berjalan gitu, tahu-tahu dalam arah tertentu ada bisikan, lewat sini, oh lewat situ. Tapi disitulah kemudian saya dipertemukan dengan seseorang. Ini contoh yang sederhana yang boleh jadi terjadi dalam kehidupan keseharian kita ya, seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk ilmu laduni juga, yaitu ilham. Nah, ada satu bentuk laduni yang memang dia pemberian secara khusus dari Tuhan, seperti tadi kita diberitahukan kode. Misalnya, saya bermimpi misalnya melihat A, nah kemudian Tuhan mengarahkan saya bahwa A yang dimaksud itu ini. Di Tuhan yang mengajarkan kepada saya tentang A, yang kemudian dari A ini mengarahkan ke satu bentuk pengetahuan. Misalnya kalau kita masuk ke buku Tawil Mimpi, kalau orang bermimpi melihat singa, itu maknanya bahwa dia akan diberikan makrifat. Itu di buku Takwil Mimpi. Jadi dari bahasa simbol, dari bahasa dia lihat singa, dari singa ini sebenarnya makna dibalik itu adalah dia akan mendapatkan ilmu. Seperti itu, ilmu. Dia akan diberikan pengetahuan. Atau macam-macam ya. Semuanya itu adalah hal yang setiap orang itu sangat berbeda. Seperti itu. Ya, makasih. Baik, terima kasih Ustadz. Ustadz, ada beberapa pertanyaan di chat room, akan saya bacakan. Yang pertama dari Pak Irfan, izin tanya bila mimpi tentang satu, peristiwa masa depan apakah benar? Kedua, apakah tafsir mimpi saut tunggal atau malah berganda? Dijawab dulu Ustadz atau mau saya itu bacakan Saya jawab satu-satu? satu-satu aja ya biar Satu-satu, oke. saya Baik, bisa silakan Ustadz. konsentrasi. Silakan Ustadz. Nah, eh, tadi apa ya? Apakah baik Kak, ulang dong. Lupa. Saya ini punya lupa sesaat. Apa? Baik, oke. Yang pertama adalah peristiwa masa depan apakah benar? Yang Oke. kedua, apakah tafsir mimpi saut tunggal atau malah berganda? Nah, sebenarnya kalau kita masuk konteks ruang dan waktu ya, semuanya sudah terjadi. Karena penciptaan itu tidak lain kalau dalam bahasa Quran, itulah diturunkan. Jadi wanzalnahul hadid dalam Al-Quran, dan kami turunkan besi. Kemudian dan kami turunkan Quran. Artinya sesuatu sudah terjadi sebelumnya. Nah, tapi ketika dia turun, nah turun itu disebut dengan perkejadian. Sama dengan Rasulullah, Rasulullah sudah dikasih semua Quran ke dalam hatinya, tetapi ketika disampaikan ke orang itu tergantung konteksnya. Jadi ketika ada konteks begini, nah, Allah perintahkan, wahai Rasulullah, keluarkan ayat ini. Nah, keluar. Tapi sebelumnya Rasulullah sudah mendapatkan itu ke dalam hatinya semuanya. Jadi kalau kita memahami bahwa peristiwa itu adalah sesuatu yang diturunkan, maka sebenarnya segala sesuatu itu sudah terjadi. Makanya ada disebut dengan lauhil mahfuz, lauh mahfuz.
Lauh mahfuz itu dalam Al-Quran wala rotbin wala labisin illa bi kitabin mubin. Tidak ada yang basah yang kering kecuali sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, di kitab mubin. Artinya semua sudah terjadi. Nah, orang bisa terhubung dengan masa lalu dan masa depan. Jadi ruang waktu itu kalau sudah di alam batin semuanya menyatu. Di dunia ini yang kita terpisah-pisah, ada kemarin, ada hari ini, ada esok, seperti itu. Ada kemarin, ada ini, ada. Jadi ketika dia turun di dunia, waktu menjadi terpilah. Ada kemarin, hari ini, ada esok. Tapi ketika ke alam batin, dia menyatu. Sesuatu entitas yang satu dan menyatu. Tidak ada masa lalu, sekarang, dan akan datang. Dia adalah sesuatu entitas yang satu dan menyatu. Nah, ada orang yang bisa terkoneksi itu. Ada hadis dari Rasulullah, beliau menjelaskan seperti ini di depan sahabatnya, wahai sahabatku, apakah kalian percaya di tangan kananku nama-nama orang baik dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan? Apakah kalian percaya di tangan kiriku nama-nama orang buruk dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan? Karena semuanya sudah terjadi sebenarnya, dan ya ada orang yang diberikan akses oleh Tuhan untuk kemudian mengetahui ini. Makanya di surah apa ya? Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, ayat kursi. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima. Tidak ada yang mampu meliputi ilmu Tuhan illa bima syaa, kecuali yang dia kehendaki. Seperti itu. Nah, kemudian berganda. Nah, sebenarnya kalau bicara takwil dia tidak berganda ya, karena misalnya mimpinya Nabi Ibrahim alaihissalam, mimpi dia menyembelih anaknya, sebenarnya takwilnya itu Tuhan tidak menyuruh menyembelih anaknya, yang Tuhan suruh sejak awal itu menyembelih domba, bukan anaknya. Cuma ini bahasa takwil. Apa yang nampak itu adalah anaknya di mimpi. Kalau dia mau menakwil, dia akan sampai ke makna domba tadi. Jadi kalau takwil dalam makna hakikat itu tidak berganda. Cuma dalam makna lain dia berganda. Misalnya dalam sastra sufi dia punya ganda, takwil yang berganda. Dalam yang lain, pokoknya dia ketika dia keluar dari hakikat, takwil itu akan punya makna yang ganda. Karena yang tahu hakikat itu kan memang yang sejak awal adalah perwakilan dari satu hakikat. Nah, di luar itu ya itu disebut dengan hanya mengetahui kode-kode, dan kode-kode itu boleh jadi sangat berganda. Ya, baik. Baik, semoga bisa menjawab ya Pak Irfan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Assalamualaikum. Bu, boleh bertanya Bu? Interupsi. ini Pak Irfan. Saya Roni Bu, maaf Bu. Sebentar, Pak Roni, punten sebentar, saya Mangga, boleh Bang. bacakan ulang di chat ya. Nanti setelah itu Pak Roni boleh ya. Punten Mangga, Pak Bu. Roni ya. Iya, Mangga, Bu. sebentar Pak Roni ya. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Nurul. Assalamualaikum Ustadz, apakah artinya jika cukup sering bermimpi keluarga yang sangat dekat yang telah meninggal, yang saya lihat beliau terlihat lebih muda, bugar, wajahnya cerah tetapi jarang bicara? Oke, silakan Ustadz dijawab. Nah, ini fenomena yang hampir semua alami ya. Jadi kalau bertemu dengan sanak keluarga, jadi meskipun sudah tua, itu akan terlihat muda, dan memang di sana itu tidak ada kehidupan materi, kehidupan fisik. Alam barzah itu adalah alam yang hanya alam bentuk tanpa alam materi. Nah, makanya semuanya akan terlihat mudah. Karena kenapa mudah? Karena yang bikin kita terlihat tua itu sebenarnya tubuh. Tubuh ini yang mengalami keriput, tubuh ini yang mengalami apa ya? Pikun. Tubuh ini yang dan seterusnya. Itu fenomena tubuh, sehingga kalau orang menyaksikan biasanya keluarganya di alam barzah sana akan terlihat muda, dan soal bicara tidak bicara itu tergantung kualitas jiwa. Cuma pada umumnya orang melihatnya itu hanya kode ya, entah tersenyum, entah diam, entah ini. Nah, kalau sudah bicara itu berarti dia punya kekuatan jiwa yang luar biasa karena sudah bisa
berkomunikasi. Terus apa lagi ya pertanyaan? Lupa saya. Oke. Bagaimana, mudah-mudahan sudah menjawab ya Mbak Nurul. Baik, pertanyaan berikutnya adalah, salam Ustadz, adakah mimpi itu pertanda peristiwa yang akan berlaku atau mainan mimpi? Ini pertanyaan dari Pak Azhar. Silakan Ustadz. Nah, kalau dalam tradisi Sufi mimpi itu ada 3. Ada mimpi yang bunga mimpi itu tidak ada ininya apa, tidak ada maknanya dan tidak akan terjadi. Hanya bunga mimpi, mungkin karena seperti kalau kita pulang kerja ada punya bawa beban langsung tidur. Nah, biasanya beban kerja itu kita bawa ke dalam mimpi. Dia hanya bunga mimpi. Nah, ada mimpi yang apa yang kita lihat persis sama di kenyataan. Misalnya semalam saya mimpi bertemu dengan seorang kawan, besoknya benar-benar kejadian. Saya bertemu dengan kawan saya yang saya lihat di alam mimpi. Nah, ini apa yang saya lihat di alam mimpi persis sama dengan alam kenyataan. Ada yang jenis ketiga itu takwil. Dia hadir dalam bentuk simbol. Entah simbol binatang, entah simbol alam, entah simbol pengetahuan macam-macam. Misalnya tadi yang saya jelaskan, ada yang bermimpi menyaksikan singa. Nah, itu bermakna pengetahuan. Saya paling suka kalau mimpi ikan di laut. Nah, biasanya saya dapat rezeki banyak. Seperti itu. Jadi ya, dan itu jarang sekali terjadi ya. Dan artinya simbol kan, apa hubungannya ikan di laut dan rezeki yang banyak gitu. Kalau kita lihat nggak adanya, tapi ya begitulah alam mimpi. Jadi alam mimpi itu punya kaidahnya sendiri. Nah, itu 3 jenis mimpi. Nah, memang kita punya satu jenis mimpi yang itu hanya bunga tidur, tidak punya makna dan tidak terjadi di alam nyata. Ya, baik. Baik, semoga menjawab ya Pak Azhar. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nur Indrani. Salam baromah Ustadz. Maaf Ustadz, izin bertanya. Saya semingguan ini bermimpi dengan orang yang pernah berbuat zolim kepada saya dan anak-anak. Apa takwilnya Pak Ustadz? Silakan Ustadz. Walau alam ya. Saya juga tidak tahu tawil mimpi sebenarnya. Ini cuma judul. Yang kalau ini ya paling bagus itu kita merujuk ke buku takwil. Ada banyak buku takwil, bisa ke tradisi Jawa, bisa tradisi Islam, macam-macam gitu. Nah, biasanya kalau mimpi yang begitu, biasanya saya cukup mendoakan. Biasanya saya cukup mendoakan, apalagi ada relasi zalim dan terzalimi. Jalan paling terbaik adalah mengikhlaskan, memaafkan, memeluk deritanya, lalu kemudian ya kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah semoga Allah memberikan keberkahan dan karunia kepada. Cuma tawilnya walau alam, saya tidak tahu. Ya, baik. Oke, baik. Berikutnya adalah pertanyaan dari Mas Paski. Bagaimana caranya kita membedakan bahwa mimpi kita itu mimpi yang benar dari Tuhan atau dari setan? Bagaimana Nabi Ibrahim bisa mengetahui validasi mimpinya perihal penyembelihan Nabi Ismail? Dan apakah Nabi Ibrahim mengalami keraguan? Oke, ini pertanyaan dari Mas Paski. Silakan Ustadz. Jadi karena kita tidak tahu ilmu takwil, repotnya di situ sebenarnya, karena kita tidak tahu. Sehingga kita bermimpi, kadang waktu kita kerja kita ragu, ini ada maknanya atau enggak gitu kan. Jadi kita tidak tahu mana mimpi yang punya makna, mana mimpi yang tidak punya makna. Nah, karena itu tadi kita mendiskusikan baiknya kita belajar dari tidur-tidur kita. Oh, kalau saya tidur jam begini, umumnya mimpi begini. Bahkan itu kita bisa belajar cara menghadap. Misalnya ada tidur, ada yang menghadap ke kanan dan ke kiri dan seterusnya. Itu juga bisa kita pelajari. Oh, kalau saya tidur misalnya dalam kondisi ini, bacaan begini, kemudian posisi tidur begini, oh mimpinya begini. Kalau saya mimpi begini, posisinya begini, oh saya mimpi begini. Itu kita bisa pelajari dari diri kita, dan
dari pelajaran itu kita tahu, oh kalau saya mau mimpi yang benar itu saya harus tidur jam begini, kondisinya begini, menghadapnya begini. Itu bisa. Makanya kita bisa belajar dari ilmu dari tidur kita. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, nah bagaimana Nabi Ibrahim dan Ismail ya? Sebenarnya kalau kita lihat Nabi Ibrahim itu cuma punya satu mimpi, yaitu mimpinya pasti kenyataan. Tadi kan ada tiga jenis mimpi ya. Pertama, bunga mimpi yang tidak punya makna, tidak terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, ada mimpi yang pasti sama dengan di alam nyata. Yang ketiga, simbol. Nah, simbol ini butuh takwil. Nah, Nabi Ibrahim kalau mimpi yang sama dengan kenyataan. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak pernah mimpi yang butuh takwil kecuali di saat menyembelih anaknya, seperti itu. Jadi sebelumnya kalau mimpi-mimpinya pasti nyata. Maksudnya pasti seperti yang terjadi di alam nyata. Makanya waktu sampai di menyembelih di anaknya, dia ragu. Kok ini ya? Gitu. Karena dia bingung, karena mimpi-mimpi dia sebelumnya itu pasti terjadi kenyataan. Dan karena mimpi ini datang berturut-turut 3 kali, nah di situ dia tidak memutuskan, oh berarti Tuhan memang mau ini. Kan? Oh berarti Tuhan memang mau ini. Jadi memang dia ragu, cuma karena dia datang 3 kali berturut-turut, nah sehingga dia mau itu. Nah, Nabi Ismail sudah tahu bahwa mimpinya ini mimpi takwil. Mimpi takwil. Makanya kalau baca ayat Al-Qur'annya, Nabi Ismail mengatakan, if'al bima tu'mar, wahai ayahku, ya bunayya, if'al bima tu'mar, wahai ayahku, kerjakan sebagaimana yang diperintahkan. Jadi kerjakan sebagaimana diperintahkan. Maksudnya kerjakan sebagaimana yang engkau lihat di alam mimpi, seperti itu. Tapi Nabi Ismail tahu bahwa ini adalah mimpi yang bertakwil. Nah, sehingga yang benar-benar disembelih itu adalah domba, bukan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi memang kita sulitnya itu karena kita tidak tahu tentang ilmu takwil mimpi, sehingga bisa membuat kita ragu. Ya. Baik, semoga menjawab ya Mas Maski ya. Kemudian pertanyaan berikutnya silakan Pak Roni untuk membuka mic-nya dan bertanya langsung dengan Ustadz Nur. Pak Roni. Assalamualaikum. Ya, Nah, assalamualaikum. silakan. Baru bisa dibuka. Ya, Ustadz, Afwan Ustadz, ini nggak tahu apa ada kaitan dengan tawil apa enggak. Kalau mau begini, ada orang klaim bahwa dia sudah bertemu, quote unquote, bertemu dengan Ibnu Arabi, Ibnu Sina, Rasulullah bahkan, kemudian Imam Hasan, Imam Husain, dan dia bertemu dan berkomunikasi langsung, dan hasil pembicaraan itu kemudian yang artinya diajarkan kepada kita lah gitu ya. Itu kalau dia klaim itu hasil dari mimpi dia atau hasil dari apa, Ustaz? Karena ya dia selalu klaim bahwa apa yang dialami itu physically ketemu gitu, Ustaz. Jadi ya saya pertanyakan, itu dia bisa begitu itu karena mimpi atau emang betul karena dia ketemu fisik gitu, artinya ruhnya ketemu gitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Nah, ini yang juga agak ribet dan sulit ya, karena ini masuk ke dalam klaim bahwa sudah bertemu. Dan ini kita juga sama dengan kita berhadapan di mimpi kita sendiri. Ketika kita bermimpi, apakah ini ada maknanya atau tidak gitu. Jadi itu sama sulitnya seperti itu. Satu-satu jalannya itu hanya ini saja, percaya atau tidak aja, itu aja sebenarnya. Percaya atau tidak, cara pertama. Cara kedua adalah apakah memang apa yang keluar dari lisannya itu adalah tidak bertentangan dengan nalar, tidak bertentangan dengan Quran, dan tidak bertentangan dengan hadis. Seperti itu. Karena kalau yang keluar dari lisannya adalah hikmah,
itu pasti tidak bertentangan dengan nalar, tidak bertentangan dengan Quran, dan tidak bertentangan dengan hadis. Karena itu menjadi patokan yang utama ya. Soal mengaku, ya itu urusan personal sih kalau saya kira. Maksudnya personal orangnya dan personal saya sebagai mau dengar atau tidak. Itu urusan personal. Tinggal percaya. Makanya perlakuan pertama saya itu adalah saya percaya atau tidak, itu saja. Percaya atau tidak. Yang kedua adalah lihat dari lisannya. Selebihnya itu adalah itu sudah masuk pada klaim personal. Jadi wallahu alam. Kita juga menggunakan subjektivitas kita kan untuk mengklaim itu. Jadi kalau saya lebih bagus melihat pertama percaya tidak percaya, yang kedua adalah melihat apakah hikmah yang keluar dari lisannya itu memang sesuai dengan nalar, sesuai dengan Quran dan hadis. Karena itu menjadi patokan utama. Ya, makasih. Bagaimana Pak Roni? Semoga sudah menjawab ya Pak ya. Oke, baik. Berikutnya silakan Mbak Fenty untuk membuka mikrofonnya. Mbak Fenty, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi wabarakatuh, halo Mbak. Mbak Fenty. Silakan Mbak Fenty. Ya, jelas. Putus-putus suaranya Mbak Fenty. Sebelum masuk pertanyaan saya, mungkin saya... Halo, putus. Ya, Ya, silakan, silakan. silakan Mbak. Ustaz, Silakan. putus. Oh ya, Silakan. sebelum masuk pertanyaan saya, mungkin boleh saya sedikit menanggapi yang dari Pak Roni tadi. Bertanya juga sih Ustaz, apakah orang yang mengaku bertemu entah dalam mimpi, entah langsung menurut dia dengan para orang suci gitu ya, maksudnya aulia Allah, kita mungkin bisa ngeliat juga background dia juga ya Ustaz, ya kan makom tertentu juga orang-orang yang bisa bertemu dengan Allah, para aulia dan orang ahlul bait gitu ya Ustaz ya. Kalau misalnya kita tahu, mungkin nggak Ustaz, biasa-biasa saja kita tahu tuh sehari-harinya ya, itu mungkin nggak tuh sih mendapatkan anugerah bisa bertemu begitu gitu ya. Terus pertanyaan saya, kan katanya kalau mimpi masuk ke dalam alam barzah ya Ustadz ya. Iya. Halo. Iya, Ya. betul. Lanjut Bu itu Fenty. betul masuk ke dalam alam barzah. Nah, jadi kalau kita sering, bukan sering, misal kita mimpi dengan orang yang sudah meninggal, orang tua kita, berarti kan seperti satu alam waktu itu di mimpi itu di alam barzah ya. Nah, apakah itu sudah pasti benar kita bertemu dengan mereka-mereka yang sudah meninggal itu gitu? Sering kan kita bertemu di dalam mimpi. Kalau emang benar, kenapa juga settingannya juga nggak kayak di alam barzah ya Ustaz? Misalnya di rumah kita apa di mana gitu. Settingannya kayak di dunia gitu. Itu yang pertama. Kedua, kalau para aulia kayak Imam Ali, mi'rajnya waktu sholat itu kan ke alam barzah juga itu Ustadz ya, atau alam apa gitu Ustadz, apa yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi alam malakut gitu, mungkin malakut sama ya sama barzah. Jadi kira-kira mi'rajnya para ahlul bait atau aulia itu tuh ke alam apa gitu. Dah itu Ustadz. Ya, nah, makasih Mbak Fenty pertanyaannya. Nah, yang pertama masih terkait dengan pertanyaan Mas Roni. Nah, itu yang saya maksud, kembali ke personal seseorang yang percaya tidak percaya. Mungkin ada seperti Mbak Fenty yang melihat background seseorang gitu. Cuma saya melihat bahwa boleh jadi ada orang yang berubah ya. Maksudnya dalam perjalanan tahu-tahu tiba diberikan ilmu laduni, tahu-tahu dia diberikan Lailatul Qadar mungkin. Kemudian dia berubah secara total, wallahu alam, kita nggak tahu kan seperti itu. Makanya saya lebih cenderung menghilangkan subjektivitas saya dan melihat ini aja apa perkataannya itu memang sesuai dengan nalar, sesuai dengan Quran, sesuai dengan hadis, ya kalau sesuai itu ya bismillah gitu. Tapi kalau tidak ya saya akan berjarak gitu. Karena kalau melihat background orang banyak terjadi kan di pertengahan jalan tahu-tahu Tuhan berikan hidayah, itu kan bisa terjadi. Dan saya punya kawan seperti itu. Di kehidupan sebelumnya dia bejat dan preman luar biasa, tetapi dia bisa berubah secara totalitas dan ya sehingga orang-orang meyakini dia dapat Lailatul Qadar gitu. Saking
dua kehidupan yang sangat berbeda gitu. Jadi saya cenderung menghilangkan subjektivitas penilaian saya, dan ya lebih bagus saya melihat apa yang dikatakannya. Jadi kan ada hadis, lihat apa perkataannya, jangan lihat orangnya. Gitu. Nah, kemudian mimpi. Kalau kita melihat di alam barzah orang itu, yang penting begini, yang penting jangan yakin saat terjaga. Misalnya begini, saya mimpi misalnya ketemu dengan seseorang ya, seseorang. Nah, ketika saya bangun, saya ragu, ini apa benar si fulan atau enggak ya? Nah, itu pasti sudah tidak benar, karena jadi yakinnya itu dalam mimpi, sehingga jadi caranya itu adalah melihat ketika terjaga. Jadi kalau saya benar-benar yakin ya, itu insya Allah itu benar ya, insya Allah itu benar. Tapi kalau ya sudah terjaga masih ragu, apa benar si fulan atau enggak ya, nah itu pasti sudah tidak ini, karena pas dia baru terjaga baru mau menafsirkan. Jadi ini yang saya maksud, kita harus belajar dari mimpi-mimpi kita seperti itu. Dan kalau memang yakinnya itu adalah di dalam mimpi, insya Allah itu benar. Nah, soal tentang seperti dunia ini, memang di alam mimpi itu kan alam bentuk ya, alam bentuk. Maksudnya alam barzah itu alam-alam bentuk. Di sana masih ada bentuk-bentuk seperti yang kita lihat di alam mimpi. Cuma memang bentuknya sudah berbeda. Nah, kalau kita melihat masih seperti di alam dunia ini, itu karena intervensi pengetahuan kita ke dalam mimpi. Nah, ini juga penting. Maksudnya, pengetahuan kita yang sudah kita miliki, itu tersimpankan di alam bawah sadar. Nah, ketika saya menyaksikan dengan si fulan, itu bisa masuk tuh. Ini makanya kita melihat, oh saya melihatnya di rumah saya, masih di rumah saya melihatnya, oh di rumah dulu, gitu. Karena ini, kecuali misalnya ada suatu tempat yang tidak pernah saya kunjungi sama sekali, nah insya Allah itu representasi dari alam barzah. Jadi alam barzah itu memang alam bentuk. Kalau bentuk ya masih sama bentuk-bentuknya di alam dunia, cuma dengan dimensi yang sangat jauh berbeda. Seperti itu. Itu ya, Mbak Fenty ya. Itu masih ada yang saya nggak jawab. Gimana Mbak Fenty? Mudah-mudahan jawaban Ustadz sudah bisa menjawab semuanya. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Gusna. Silakan Ibu Gusna, mikrofonnya dibuka. Ya, makasih Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bicara masalah mimpi, dari penjelasan Ustadz, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa mimpi itu juga adalah gambaran perjalanan ruh kita ya Ustadz. Benar sekali. Jadi ya, dan saya rasa masalah mimpi juga ini adalah sangat subjektif. Betul. Sesuai dengan apa yang dialami oleh masing-masing orang. Karena yang seperti Ustadz bilang bahwa kita pelajari sendiri apa yang kita alami dalam mimpi. Karena kadang-kadang orang bermimpi itu setelah dia bermimpi dia tidak tahu apa takwil dari mimpinya. Nah, sepanjang perjalanan apa yang dia alami dalam hidupnya baru kita tersadar bahwa ternyata ini yang dimaksud dalam mimpi saya, apa yang saya alami sekarang. Nah, terus yang kedua, Ustadz, bahwa yang berkaitan dengan ilmu laduni, bahwa ilmu laduni itu kan didapatkan berdasarkan juga dari riada-riada ruh kita. Bagaimana sejauh mana kita dalam pembersihan jiwa, bagaimana kita dalam keseharian menghindari hal-hal yang melanggar syariat, atau intinya begitu, bagaimana kita senantiasa dalam jalan yang benar. Jadi itu apakah itu sangat
mimpi itu berkaitan juga dengan mukasyaf, Pak. Artinya orang-orang yang sudah kasyaf, berarti mimpinya juga dia sudah bisa melihat bahwa mimpinya ini takwilnya begini. Itu Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gusna, bagus sekali pertanyaannya. Benar sekali, seperti saya kutip dari Ibnu Sina bahwa kalau kita ingin memiliki kualitas mimpi yang baik dan nyata dan bermakna, ya kita harus menjaga di siang hari. Apa yang kita lakukan di siang hari. Nah, semakin jernih siang kita, maka insya Allah di malam hari ketika kita tertidur, mimpi kita akan semakin nyata dan semakin terang. Dan artinya kalau kita melakukan riyadhah tazkiyah, otomatis itu semua adalah dalam proses penyucian jiwa kita ya. Nah, otomatis itu mimpi itu menjadi satu bentuk madrasah yang luar biasa, dan dalam tradisi sufi salah satu tanda seorang wali itu adalah mimpi. Jadi mimpi itu adalah salah satu tanda kewalian kalau dia diberikan mimpi yang nyata. Nah, makanya di dalam tradisi sufi mimpi adalah salah satu dari tanda dari 47 di antara tanda-tanda kenabian. Jadi begitu besar pengaruh mimpi ini, dan kita tahu Rasulullah pun mendapatkan wahyu pertama kali lewat mimpi. Kan? Seperti itu, lewat mimpi. Beliau mendapatkan wahyu. Nah, ini yang kita jelaskan bahwa mimpi itu sebenarnya peranannya luar biasa dalam kehidupan kita. Cuma tadi memang kita harus membersihkan jiwa kita dengan melalui proses riyadhah tazkiyatun nafs, dan insya Allah ketika itu berhasil, kita akan memiliki kualitas mimpi yang luar biasa. Dan disitulah peran-peran syariat bermain. Bagaimana dengan syariat, laku-laku syariat ini sebenarnya tidak lain adalah laku-laku untuk kita membersihkan jiwa dan ruhaniah kita, dan dengan kebersihan itulah seperti yang Bu Gusna tadi jelaskan, manusia akan menyaksikan. Dan salah satu penyaksian itu bisa terjadi di alam mimpi. Sebagaimana yang tadi dijelaskan, para nabi itu juga mendapatkan wahyu melalui mimpi. Misalnya Rasulullah bermimpi mendengarkan lonceng. Nah, itu kita akan kebingungan ya, apa hubungannya lonceng dengan wahyu. Nah, tetapi beliau paham apa yang terjadi di balik makna simbolik dari lonceng tadi. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Baik, Ustadz, 2 pertanyaan terakhir dari Mas Paski dan Mbak Fenty. Ilmu takwil mimpi disahkan oleh Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Maksudnya disahkan oleh Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Maksudnya bolehkah? Maksudnya dibolehkan untuk dipelajari kah, Ustadz? Betul sekali. Tawil mimpi ini sangat boleh untuk dipelajari, karena kalau kita lihat Nabi Yusuf ya, Nabi Yusuf itu kan melalui mimpinya itu dia menangani persoalan kerajaan waktu itu ya, yang 7 kali panen, 7 kali peceklik, kan? 7 tahun akan panen besar, 7 tahun pecekliknya. Itu kan semuanya terselesaikan lewat mimpi, seperti itu. Jadi ada banyak kisah-kisah yang solusinya itu lewat mimpi, seperti itu. Nah, makanya para sufi memaknai bahwa mimpi itu satu madrasah. Kita sekolah, di situ ada pengetahuan, di sana ada ma'rifat. Khususnya kita bila ma'rifat tentang diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi itu bisa dipelajari, bisa nah cuma memang ini harus di tangan orang yang ahli. Seperti itu, kan, orang yang ahli, sehingga insya Allah dia bisa memahami kaidah-kaidah tentang takwil mimpi. Ya, baik.
Baik Ustadz, terakhir dari Mbak Penti. Ustadz mengenai waliullah miraj saat sholat itu ke alam barza atau alam malakut lain yang lebih tinggi, mohon diberi pencerahannya. Oh iya, saya lupa tadi. Nah, kalau kita memahami ada tingkatan alam ya, ada alam dunia, batinnya ada alam barza, batinnya alam ruh, batinnya lagi ruhul kudus, sampai ke uluhiyah. Nah, tentu setiap orang itu akan berjalan sesuai dengan makomnya. Karena saya mungkin hanya di barza, ya sudah di barza saja. Tapi kalau si fulan mungkin sampai di alam ruh, mungkin si fulan sampai makom uluhiyah dan seterusnya. Nah, seperti para rasul dan nabi ini, ya tentu karena mereka punya kualitas jiwa yang luar biasa, tentu mereka ketika sholat itu adalah sampai ke makom uluhiyah, bertemu dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sehingga ya ketika mereka sholat itu memang seperti mengarungi alam semesta ketika mereka sedang melaksanakan sholat. Itu pasti meskipun gerakan sama tetapi kualitas berbeda. Semua orang akan mengikuti tingkatan ruhaniyahnya. Ya, Mbak Fenty, terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu kita sudah lewat. Kita akhiri sampai dengan di sini. Kita akan tutup dengan doa dari Ustadz. Ustadz mohon doanya bagi siapa saja di antara kita, keluarga kita, sahabat kerabat yang sedang sakit, yang menitipkan doa juga kepada kita, mereka yang mungkin dalam kesulitan memiliki hajat-hajat. Mohon doanya untuk kita semuanya. Silakan Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bismikal azam ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Oh ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan yafini ma huwa ikabil madinah ya rabbika ya jalalika wa azimi sultanika Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, lukaku takkan tersembuhkan kecuali dengan karunia dan kasih-Mu. Kefakiranku takkan terkayakan kecuali dengan cinta dan kebaikan. Ketakutanku takkan tertenangkan kecuali dengan kepercayaan. Keinginanku takkan terpenuhi kecuali dengan anugerah-Mu. Keperluanku takkan tertutupi kecuali dengan karunia-Mu. Kebutuhanku takkan tercapai oleh selain. Kesulitanku takkan teratasi kecuali dengan rahmat-Mu. Kesengsaraanku takkan terhilangkan kecuali dengan kasih-Mu. Kehausanku takkan terpuaskan kecuali dengan pertemuan-Mu. Kerinduanku takkan terredakan kecuali dengan perjumpaan dengan-Mu. Kedambaanku takkan terpenuhi kecuali dengan memandang wajah-Mu. Ketentramanku takkan tenang kecuali dengan mendekati-Mu. Deritaku dapat ditolak hanya dengan karunia-Mu. Penyakitku dapat disembuhkan hanya dengan obat-Mu. Dukaku dapat dihilangkan hanya dengan kedekatan-Mu. Lukaku dapat ditutupi hanya dengan ampunan-Mu. Noda hatiku dapat dikikis hanya dengan maaf-Mu. Was-was dadaku dapat dilenyapkan hanya dengan perintah-Mu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dan juga kepada kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan kuburannya, memberikan cahaya kuburannya, dan senantiasa memberikan rezeki kepada mereka. Dan juga kepada orang tua kita yang masih bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kebahagiaan kepada mereka. Allah senantiasa memberikan umur yang panjang kepada mereka, menjaga mereka, dan senantiasa meluaskan rezekinya. Dan juga kepada kita semua, kepada anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Senantiasa Allah berikan karunia, limpahan inayah dan rahmatnya kepada kita semua. Allah berikan lindungannya kepada kita semua. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia yang panjang dan keberkahan dan juga kesuksesan kepada kita dan juga kepada anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita, dan kepada yang tidak sempat hadir yang mungkin sakit. Nah, semoga Allah segera sembuhkan penyakitnya, dan yang sedang sulit semoga Allah memberikan jalan keluar dan Allah memberikan kemudahan kepadanya. Wal hadziniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Nur Jabir yang telah mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian yang berkenan hadir untuk mendengarkan kajian dari Ustadz Nur. Terima kasih juga kepada para donatur yang telah berkenan untuk mensupport acara kita pada hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu bulan depan. Nanti kami akan informasikan agenda berikutnya. Saya selaku host dan panitia memohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara ini ada hal yang tidak berkenan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih Mbak Ika. Terima kasih.